Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Dugani, saya mahasiswa tingkat 3B dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang home care. Jadi, home care merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam perawatan khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Secara umum, pengertian home care adalah layanan perawatan kesehatan di rumah secara mandiri yang berkesinambung dan komprehensif dengan melibatkan pasien, keluarga, dan juga pemberi layanan. Pengertian lainnya yaitu komponen dari pelayanan kesehatan yang meliput pasien, keluarga, pemberian layanan yang profesional, multidisiplin. Dan tujuannya yaitu membantu pasien kembali pada level kesehatan optimum dan juga kemandirian. Jadi pengertian home care ini pribadi adalah sebuah layanan keperawatan yang dilakukan di rumah klien. Jadi klien dapat memanggil layanan ini di rumah sakit atau klinik-klinik yang menerima layanan ini sendiri. Lalu tujuan home care ini sendiri yaitu untuk meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan atau memaksimalkan kemandirian dan meminimalkan kecacatan akibat dari penyakit itu sendiri. Oleh karena itu, dalam layanan home care ini mengharuskan perawat tinggal di rumah pasien, menjaga dan memberikan asuhan keperawatan yang dibutuhkan oleh pasien itu sendiri. Nah, dari home care ini pribadi memiliki keuntungannya, yaitu mutu pelayanan yang akan lebih meningkat. Lalu banyak klien yang lebih suka dirawat di rumah. Ya mungkin karena di rumah sakit itu kan gak terlalu enak gitu ya, soalnya suasananya beda dibandingkan di rumah. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kemandirian klien. Keempat, partisipasi keluarga dapat terfasilitasi dengan baik. Lalu selanjutnya memperpendek masa rawat di rumah sakit sehingga biaya perawatan di rumah sakit lebih menurun atau lebih murah gitu. Lalu selanjutnya ada menurunkan infeksi nosokomial. Maksudnya kan kalau di rumah sakit itu banyak penyakit yang lainnya, jadi otomatis pasien A, B, C bakal mendapatkan infeksi lain gitu. Nah, selanjutnya di home care ini pribadi ada beberapa layanan yang diberikan. Yang pertama ada layanan perawatan pasca operasi. Biasanya layanan ini bisa dilakukan oleh pengidap stroke pasca operasi. Pengidap stroke membutuhkan proses perawatan yang cukup lama dan juga membutuhkan perhatian yang khusus. Layanan home care pada pengidap stroke biasanya akan meliputi fisioterapi. Selain itu juga, pelayanan ini juga dapat digunakan oleh pengidap kanker, gangguan mental, infeksi paru depresi, meningitis dan atau pneumonia yang sudah operasi gitu. Nah, selanjutnya ada layanan perawatan luka. Pelayanan ini dikhususkan bagi pengidap diabetes karena luka pada penyakit ini membutuhkan perawatan dengan proses yang benar dan telaten. Kenapa seperti itu? Karena bagi yang memiliki luka diabetes, luka garet seperti itu, diharuskan untuk terus dibersihkan, karena untuk yang memiliki luka diabetes itu kan lukanya sulit untuk sembuh, dan jika kotor akan membuat luka itu semakin memburuk. Terus karena luka diabetes itu mengeluarkan pus atau nanah, jadi benar-benar harus dibersihkan. Kalau tidak, si luka itu akan membusuk gitu. Lalu selanjutnya bisa untuk yang luka bakar juga disarankan untuk mengambil layanan ini, apalagi jika pengidap mengalami luka bakar yang sangat serius.
Lalu selanjutnya ada layanan perawatan lansia. Pelayanan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sibuk dan tidak mempunyai waktu di rumah untuk merawat orang tuanya yang membutuhkan pelayanan. Dengan layanan ini, perawat akan standby menemani lansia di rumah. Perawat diharuskan memiliki sifat yang penyabar tentunya. Biasanya layanan ini diambil oleh orang-orang yang memiliki orang tua yang udah lansia, yang udah sulit untuk melakukan kegiatannya sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada layanan perawatan untuk pendamping. Home care yang satu ini dikhususkan bagi orang yang memerlukan pendamping medis yang siap sedia, seperti pada acara traveling atau bakti sosial. Pada event tersebut akan dibutuhkan tenaga medis yang bisa membantu masalah gawat darurat yang membutuhkan perawatan cepat dan tepat. Jadi biasanya perawat ini dipanggil untuk menemani si klien atau si klien atau enggak dokter yang membutuhkan pendamping untuk ikut traveling atau bakti sosial jikalau suatu acara itu terjadi kecelakaan gitu. Jadi si perawatnya harus cepat dan tepat tanggap dalam melayani atau merawat si klien atau orang yang terkena musibah. Nah, yang terakhir ada layanan perawatan baby care. Pelayanan ini dikhususkan untuk merawat bayi dan ibu pasca melahirkan. Perawatan ini bermanfaat bagi ibu yang belum mengerti cara perawatan pada bayi yang baru lahir. Kebanyakan layanan jenis ini dilakukan oleh bidan. Kemudian bidan akan melatih dengan mengarahkan ibu cara yang sesuai dalam merawat bayi yang baru lahir. Nah, untuk layanan ini sendiri biasanya dilakukan oleh bidan-bidan atau enggak perawat anak yang sudah mengerti cara merawat bayi yang baru lahir gitu kan. Biasanya ini dilakukan oleh ibu baru yang baru punya anak satu gitu, yang baru menjadi ibu gitu. Nah jadi sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya tentang pelayanan keperawatan home care, tidak semua rumah sakit maupun klinik menerima pelayanan itu. Nah, di sini saya akan mempromosikan bahwa klinik Medica Center menerima pelayanan home care, baik itu pelayanan keperawatan pasca operasi, terus pelayanan keperawatan luka, lansia, baby care maupun pendamping dan yang lainnya. Jadi klinik kita menerima pelayanan itu. Kalian tinggal menelpon ke nomor di bawah ini. Nanti kalian tinggal menjelaskan keluhan kalian, kebutuhan kalian kepada kami. Insya Allah kami akan melayani kalian dan datang ke rumah kalian. Insya Allah pelayanan kami cepat, tepat, profesional, dan juga memuaskan. Untuk biayanya tentu saja tidak terlalu mahal, jadi bisa langsung hubungi kami ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.